Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIM Pontianak. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perkembangan Akhlak Tasawuf di Era Globalisasi guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf. Terkait perkembangan tasawuf, tidak pernah lepas dari sejarah para nabi, terutama Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Nabi Muhammad telah memberikan benih-benih tasawuf yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam segala perbuatannya, baik sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, ucapan-ucapan, serta sifat-sifat beliau. Pada zaman Nabi Muhammad, belum muncul istilah tasawuf, namun kegiatan praktek sudah ada sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Istilah pada zaman itu sering dikenal dengan zuhud, kehidupan yang sama sekali tidak tertarik dengan kemewahan dunia. Dengan ketaatan para sahabat atas perintah Nabi, dan mereka selalu menjadikan Nabi sebagai contoh. Perilaku mereka tentang hidup kerohanian sangat mengental dengan kezuhudannya. Yang mereka lakukan itu menjadi hal yang paling baik daripada terpengaruh dengan kemewahan dunia. Kehidupan kerohanian mereka juga belum tercampur dengan masalah sosial politik, pemikiran-pemikiran dari bangsa barat, dan sesuatu yang berbau kefilsafatan. Di masa pertengahan, tasawuf dari pola pikir manusia dan ulama mulai mengkristal. Tasawuf masa itu sudah menjadi sebuah organisasi yang memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus. Tasawuf mereka langsung menjelma menjadi sebuah thariqah. Perkembangan tasawuf inilah sangat berbeda dengan tasawuf yang dahulu. Dari materi yang sudah saya buat, yaitu perkembangan akhlak tasawuf di era globalisasi, saya akan menghubungkannya dengan materi-materi akhlak tasawuf yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Yang pertama ada hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber serta hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Secara normatif, akidah, syariah, dan akhlak merupakan ajaran ilahi yang menempati posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam, dalam ajaran beragama, dan dalam berbagai dimensi kehidupan yang lainnya. Antara ketiganya mempunyai kaitan erat satu sama lain. Tanpa pengalaman ketiga hal ini, tidak akan mungkin kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk bisa aman, tentram, dan sesuai dengan tuntutan ideal agama. Oleh karenanya, akidah, syariah, dan akhlak idealnya bisa menjadi trilogi ajaran ilahi yang dapat terrealisasikan dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial seorang muslim secara utuh. Yang kedua, konsep moral, etika, dan akhlak. Etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk. Dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya merupakan akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Sedangkan moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Serta akhlak dalam kebahasaan berarti budi pekerti, perangai, atau dikenal juga sikap hidup yang merupakan ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Persamaan moral, etika, dan akhlak secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada aspek praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Yang ketiga, terdapat konsep Islam tentang manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dikaruniai akal dan diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Allah menciptakan manusia di bumi ini bukan untuk main-main, melainkan untuk mengemban tugas dan amanat dari Allah sebagai wakil Tuhan atau khalifah di muka bumi.
dan sebagai hamba Allah yang harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alam semesta ada karena adanya manusia. Maka dari itu, manusia harus mampu menjaga alam semesta ini dan mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Selanjutnya ada potensi ruhania manusia. Potensi ruhania manusia merupakan dimensi jiwa manusia yang sifatnya spiritual dan potensi yang berasal dari Tuhan. Orang yang menggunakan akalnya akan mencegah dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kenikmatan yang sesaat, membawa penderitaan lebih lama. Potensi ruh yang diberdayakan dapat dijadikan sebagai media pengembangan tingkah laku lahiriah yang terpuji. Manusia memiliki sifat ilahiyat atau sifat ketuhanan dan mendorong manusia untuk mewujudkan sifat Tuhan itu dalam kehidupan di dunia. Fungsinya sebagai khalifah dapat teraktualisasikan. Dengan ini, maka manusia menjadi makhluk yang semi-samawi ardi, yaitu makhluk yang memiliki unsur-unsur alam dan potensi-potensi ketuhanan. Ada penyakit-penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang ada dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya merasa tidak tenang, gelisah, dan was-was. Perasaan tidak enak itu tidak seperti virus yang menyerang komputer. Di era globalisasi ini, manusia sangat mudah terpengaruh oleh penyakit hati. Macam-macam penyakit hati tersebut yaitu ghibah, menceritakan kejelekan atau kejahatan orang lain, sombong, ria, suka mengadu domba, dan masih banyak yang lainnya. Jika pikiran dan hati manusia itu telah diserang oleh virus yang bisa membahayakan iman Islam tersebut, maka sulit bagi manusia untuk mengendalikannya, apalagi untuk menghilangkannya. Sebab sekali ia telah menempel di dalam hati dan pikiran manusia, semakin sulit bagi manusia untuk menghalang proses penyebarannya. Untuk mencegah atau mengobati penyakit hati, diantaranya sebagai berikut: membaca dan menyimak Al-Quran, merasakan keagungan Allah, mencari dan mempelajari ilmu agama, memperbaiki berzikir pada Allah dan Rasul-Nya, memperbanyak amal soleh, rajin melakukan ibadah, selalu ingat akan tibanya hari akhir, dan masih banyak obat penyakit hati lainnya. Selanjutnya, hubungan antara kebebasan hati nurani dalam pembentukan akhlak. Perbuatan yang berakhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara bebas. Dengan demikian, masalah kebebasan dan hati nurani adalah merupakan faktor dominan yang menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlaki. Disinilah letak hubungan fungsional antara kebebasan dan hati nurani dengan akhlak. Karenanya, dalam membahas akhlak, seorang tidak dapat meninggalkan pembahasan mengenai kebebasan dan hati nurani. Kemudian ada dasar-dasar pembentukan akhlak dan tasawuf dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah nash. Setiap muslim, kapan dan dimanapun, dibebani tanggung jawab untuk memahami dan melaksanakan kandungannya dalam bentuk amalan yang nyata. Pemahaman terhadap nas tanpa pengalaman akan menimbulkan kesenjangan. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab Al-Quran. Para sahabat terkenal sebagai orang-orang yang banyak menghafal isi Al-Quran dan kemudian menyebarkan kepada yang lainnya dengan disertai pengalaman atau penjiwaan terhadap isinya. Mereka berusaha menerapkan akhlak atau perilaku mereka dengan mencontohkan akhlak Rasulullah, yakni akhlak Al-Quran. Selanjutnya ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Kehidupan tasawuf sebenarnya tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangannya agama Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum resmi diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya, kehidupan beliau sudah mencerminkan ciri-ciri dan perilaku kehidupan sufi. Kehidupan tasawuf kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, di antaranya adalah Syed Al-Imam Al-Hasani Al-Basri, seorang ulama tabi'in, murid dari Syekh Hudzaifah Al-Yamani. Beliau inilah yang pertama kali mendirikan pengajian tasawuf di kota Basrah. Pada abad-abad berikutnya, tasawuf semakin berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan peradaban modern.
dalam akhlak tasawuf. Tasawuf di masa modern merupakan sebuah gerakan yang utama Islam pada masanya dan dipandang elit masyarakatnya. Kepentingan serta pengaruh agama dalam nilai-nilai dan gaya hidup masa lalu menjadi bertambah sulit dan berbahaya untuk mengikuti ajaran Islam yang asli di negeri Muslim. Perkembangan tasawuf di era modern dapat dilihat dari sisi realitas kualitasnya, tinjauan mengenai ruang dan waktu, tinjauan mengenai alam semesta, serta hubungan antara subjek dan objek dalam alam semesta. Di dalam akhlak tasawuf terdapat aliran-aliran di dalamnya. Aliran-aliran tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Ajaran tasawuf ini menggunakan metode yang serba mistis dan tersembunyi. Sedangkan tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menitik beratkan pada pembinaan akhlak al-karimah. Dalam tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai tahalli, dan tajalli. Selanjutnya ada sejarah perkembangan tarekat di dunia dan di Nusantara. Perkembangan tarekat di dunia, timbulnya tasawuf ditandai munculnya para zahid yang mengasingkan diri atau mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada abad ke-5 Hijriah, terjadi perubahan di kalangan fuqaha yang semula enggan menerima tasawuf. Mereka kemudian dapat menerima tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena peranan yang dilakukan oleh para tokoh Sunni yang berusaha mengintegrasikan tasawuf dengan syariat seperti Al-Syarat, Al-Kalabzi, Al-Qushairi, dan mencapai puncaknya pada Ghazali. Sejarah perkembangan tarekat di Nusantara, yaitu sejarah tarekat di Nusantara diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Selanjutnya ada maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lainnya. Latihan spiritual serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Sedangkan ahwal adalah bentuk jamak dari hal, seperti halnya maqamat. Hal digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata hal dalam perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Selanjutnya ada zikir dan latihan spiritual dalam tasawuf sebagai sarana penyucian jiwa. Zikir yaitu bermanfaat untuk membersihkan hati. Pentingnya zikir untuk mendapatkan ilmu makrifat didasarkan atas argumentasi tentang peranan zikir tersebut bagi hati. Dalam pandangan sufi, zikir akan membuka tabir dalam malakut, yakni dengan datangnya malaikat. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa zikir merupakan kunci membuka alam gaib, penarik kebaikan, penjinak rasa was-was, serta pembuka kewalian. Proses penyucian jiwa dalam kerangka tasawuf ini dapat dilakukan melalui tahapan takhalli dan tahalli. Berdasarkan asumsi dalam konsep si tasawuf bahwa jiwa manusia ibaratkan cermin, sedangkan ilmu ibaratkan gambar-gambar objek materialnya. Kesucian jiwa adalah syarat bagi masuknya hakikat-hakikat atau ilmu makrifat ke dalam jiwa, sementara jiwa yang kotor, misalnya dengan mengikuti hawa nafsu duniawi, akan membuat manusia terhijab dari Allah. Secara keseluruhan, pengaruh era globalisasi terhadap perkembangan akhlak tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menjadikannya semuanya satu bumi atau satu dunia. Terjadinya perkembangan global di segala bidang kehidupan selain mengindikasikan kemajuan umat manusia di satu pihak, juga mengindikasikan kemunduran akhlak di pihak lain. Di samping itu, era informasi yang berkembang pesat pada saat ini dengan segala dampak positif dan negatifnya telah mendorong adanya pergeseran nilai di kalangan remaja. Kemajuan kebudayaan melalui perkembangan iptek oleh manusia yang tidak seimbang dengan kemajuan moral akhlak telah memunculkan gejala baru berupa krisis akhlak, terutama
terjadi di kalangan remaja yang memiliki kondisi jiwa yang labil, penuh gejolak dan gelombang serta emosi yang meledak-ledak ini cenderung mengalami peningkatan karena mudah dipengaruhi. Jadi, kesimpulan dari makalah tersebut ialah globalisasi membawa dampak baik dan buruk, baik ketika kita siap dan buruk ketika kita gagap. Realitas globalisasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi yang kemudian menjelma menjadi sifat individualistis serta mengakibatkan pola hidup masyarakat semakin dilindasi oleh persoalan-persoalan ekonomi. Kehidupan yang berakhlak dan bertasawuf adalah salah satu cara menghadapi era globalisasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.